Shalom semuanya, senang bersama dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa bersama melanjutkan tadarus Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur kami bisa melanjutkan tadarus Alkitab kami. Maka bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saya berharap semua diberkati Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab kita, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hati kita, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, saudara. Mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, saudara. Mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami mencintaimu sungguh Tuhan. Kau yang terutama, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab tiada Allah seperti-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan, di setiap musim hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, beserta-Mu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami. Memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Oh Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, kita akan mulai membaca Yesaya pasal yang ke-50, saudara ya. Yesaya pasal 50, kita akan baca dari ayat 1 bersama saya. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku, aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air
dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Perikopnya yang baru, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ayatnya pendek ya Bapak Ibu ya, hanya 11 ayat dari Yesaya pasal yang ke-50 ini. Apa yang bisa kita sharingkan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Rema ini, silahkan ya dibagikan di dalam kolom komentar supaya saya juga bisa diberkati ketika Bapak Ibu sharing apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan kita pada episode kali ini. Yang saya dapatkan, karena pendek juga ya saudara ya, saya melihat bagaimana Tuhan ingin menyatakan kepada Israel bahwa mereka itu masuk dalam keadaan yang memilukan hati itu karena kesalahan mereka sendiri. Ya. Dikatakan jelas di ayat yang pertama pasal 50 tadi, di mana gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia. Ya. Karena orang Israel mungkin berpikir bahwa ya kami begini, kami dibuang ke Babel karena Tuhan. Terus Tuhan bilang, mana surat cerai yang kuberikan kepada ibumu sehingga kamu tuh bisa berkata, aku telantarkan kamu. Ya, ini kan bahasa alegoris yang cukup mengena ya, bahwa Tuhan tuh tidak pernah menceraikan ibunya orang-orang Israel sehingga akhirnya mereka menjadi anak yatim, anak yang tidak dibiayai kehidupannya oleh ayahnya sehingga mereka jadi susah menderita. Enggak, aku nggak pernah. Mana? Coba berikan surat cerai tanda aku telah mengusir ibumu dari rumahku. Nggak ada. Kalimat berikutnya, kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Pernah nggak? Ya, penagih hutangku, orang-orangku tuh menjual engkau? Nggak pernah. Ya. Sesungguhnya, kata ayat 1 tadi, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Jadi, seringkali kalau kita mendapatkan pemahaman ini, seringkali yang terjadi pada hidup kita yang susah itu ya bukan semata-mata karena Tuhan ya, tapi karena kebodohan kita sendiri. Kalau kita mundur, tarik ke belakang, orang Israel akhirnya dihukum Tuhan. Akhirnya Tuhan nggak mau lagi peduli sama mereka. Ya, itu karena kan mereka sendiri yang sudah diingatkan oleh nabi-nabinya Tuhan untuk bertobat, untuk kembali berpaling pada Tuhan semata, untuk kembali berpaut sama Tuhan semata. Mereka nggak pernah mau dengar, mereka nggak mau peduli. Akhirnya ya Tuhan murka sungguh-sungguh. Jadi jangan dilihat Tuhan murkanya, jangan dilihat semata-mata Tuhan menghukum mereka. Tapi mestinya kita bertanya, alasan Tuhan menghukum biji matanya tuh kenapa? Nggak mungkin Tuhan menghukum biji matanya, anaknya, tuh nggak mungkin Tuhan menghukum umat pilihannya itu tanpa sebab musabab. Pasti ada sebabnya. Sebabnya karena mereka sudah diingatkan berkali-kali agar kembali pada Tuhan, kembali pada Bapa, menjadi umatnya Tuhan. Israel menolak.
Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita hari ini, kalau Bapak Ibu hidup susah, menderita, ya, jangan berkata bahwa, oh saya lagi dihukum Tuhan, saya lagi diizinkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman. Jangan ngomong itunya. Karena jangan-jangan Tuhan izinkan, Tuhan hukum kita hari ini, itu karena memang kesalahan kita. Dan kalau kita nggak menyesal, nggak bertobat, ya kita akan terus ada dalam lingkaran setan ini. Gitu. Nah, itu yang saya dapatkan tadi, saudara. Ya. Seringkali kita tidak mau introspeksi diri. Ya, kita mudah untuk menyalahkan orang lain atau melemparkan bola kepada orang lain, padahal kita yang bunuh diri, padahal kita yang handsball sehingga ada penalti di area goalkeeper kita. Tapi kita menyalahkan orang lain. Ya perhatikan kalau orang main bola gitu ya, kalau dia melakukan pelanggaran, dia tiba-tiba seolah-olah dia yang menderita, seolah-olah dia yang benar. Maka biasanya kalau wasit udah mau siap-siap ambil kartu kuning atau kartu merah, dia yang langsung mendekati wasit. Enggak, gua nggak gitu, gini. Seolah-olah dia membela diri, padahal kelihatan sekali ya. Kalau lewat VAR, lewat juga TV kita lihat sekali ya. Ya memang dia yang salah. Seringkali dalam kehidupan kan kita begitu, ya. Kita salah dalam mengambil keputusan bisnis sehingga usaha kita bangkrut, kita nyalakan orang lain. Nyalakan bos kita, nyalakan anak buah kita, nyalahin rekan bisnis kita. Ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa iya mungkin saja kita ditipu oleh rekan bisnis kita. Tapi kan mestinya ada pemikiran kita bahwa kita bisa ditipu sama mereka kan karena kita bodoh, tidak mau menyelidiki mereka terlebih dahulu. Kan begitu. Ya. Kita taunya, oh saya ditipu, ternyata orang ini menipu saya. Lah kenapa lu bisa ditipu? Karena lu terlalu percaya sama orang ini, kan begitu? Ya, tapi kita kadang-kadang nggak bisa melihat kesalahan kitanya itu. Kita hanya bisa melihat kesalahan orang yang membuat kita akhirnya menderita. Ini yang terjadi pada Israel. Ketika di zamannya Yesaya, mereka mengalami penderitaan karena dikuasai oleh bangsa asing, dipermalukan oleh bangsa asing. Mereka yang berkata bahwa Tuhan yang tinggalkan kita. Oh iya, memang Tuhan tinggalkan mereka. Saya tidak pungkiri itu. Ayat-ayatnya jelas banget. Di Yeremia, kalau Bapak Ibu ingat tadarusan kita beberapa bulan lalu, bahkan Tuhan bilang sama Yeremia, ngapain kamu berdoa buat Israel? Percuma kamu berdoa buat Israel. Bahkan ketika mereka bertobat pun, aku tidak mau peduli sama mereka. Kenapa? Aku sudah menetapkan penghukuman mereka 70 kali 7. Maafkan. Aku sudah menetapkan penghukuman mereka bagi 70 tahun dibuang di Babel. Saya ingat 70 kali 7 karena saya baru bikin rekaman tadi soal nubuatan Daniel, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan penghukuman bagi Israel dibuang di Babel 70 tahun, ya lu bertobat kayak apapun nggak bisa. Aku sudah tetapkan, nggak mungkin aku cabut lagi. Ya memang Tuhan memang menghukum, Tuhan nggak peduli sama Israel. Tapi kenapanya kan kita nggak pernah bertanya. Orang Israel nggak pernah mau tahu kenapanya. Dia hanya menyalahkan Tuhan saja, Tuhan sudah tinggalkan mereka, Tuhan nggak peduli lagi sama mereka. Mereka tidak mau berpikir, introspeksi diri bahwa Tuhan tinggalkan mereka itu karena salah mereka. Jadi Yesaya kemudian juga menjelaskan dalam Yesaya pasal 50 ini bagaimana sikap dia. Bahwa dia adalah seorang murid, ya. Dia mempertajam pendengarannya akan suara Tuhan setiap hari, ya. Membuka telinganya, dia tidak berontak. Yesaya seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang Israel bahwa begini loh sikap yang benar nih. Ya. Aku adalah bagian dari kalian. Aku juga mengalami penghukuman Tuhan sebagai orang Israel. Tapi aku ya mau menjadi seorang murid. Aku bahkan memberikan telingaku, membuka telingaku. Aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Aku bahkan tidak membela diriku ketika musuh-musuhku menganiaya aku. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan Allah pasti menolong aku. Ini iman yang luar biasa nih. Kalau orang sudah sadar bahwa dia ada di titik ini karena salahnya dia, maka dia akan jadi orang yang pasrah. Ya sudah, aku bertobat sekarang. Kalau aku mengalami kesulitan, kesusahan, apapun yang disebut dengan penderitaan di masa depan, itu karena kesalahanku hari ini. Aku sudah bertobat, aku sudah minta ampun, aku percayakan saja hidupku. Kalau aku sudah bertobat, meskipun aku mengalami masalah karena kesalahanku ini di masa depan, Tuhan yang sudah mengampuni aku pasti akan tolong aku. Nah, ini iman yang keren banget. Berapa banyak kita bisa punya iman seperti ini?
Tapi tentu ini dimulai dari introspeksi diri. Semua dimulai ketika kita sadar bahwa kita salah, kita bertobat dengan hati yang tulus. Kalau kita sudah seperti ini, kita melewati hari-hari ke depan dengan agak susah payah sekalipun, kita santai saja, saudara. Kita nyaman saja. Ya. Kenapa? Karena kita percaya meskipun kita jatuh, tidak akan Tuhan biarkan sampai tergeletak. Kenapa? Meskipun hubungan kita dengan dunia ini tidak baik, tapi hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan karena kita mengaku dosa kita, kan? Nah, tinggal tunggu waktu aja hatinya Tuhan jatuh kepada kita. Artinya Tuhan benar-benar memulihkan kehidupan kita. Kan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya. Memulihkan hidup kita itu kan semau-maunya Tuhan. Yang pastinya ketika kita minta ampun, Tuhan pasti yang mengampuni kita. Tapi apakah ketika kita minta ampun dengan tulus dan dosa kita sudah diampuni Tuhan, kita langsung dipulihkan? Kita yang tadinya miskin karena kebodohan kita, karena dosa kita, terus kita minta ampun sama Tuhan, terus ketika Tuhan sudah ampuni kita, kita langsung jadi kaya, kan nggak gitu. Ada proses kehidupan yang harus kita lewati. 1 minggu kah, 1 bulan kah, 1 tahun kah, 10 tahun kah, 100 tahun kah? Itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tapi paling tidak kita sudah memulai dengan hidup dalam pertobatan. Dan kalau kita sudah hidup dalam pertobatan, meskipun kita belum dipulihkan serta-merta, tapi melewati badai hidup sekalipun, Tuhan berjanji sekalipun kau jatuh, tidak akan kubiarkan sampai kau tergeletak. Jadi kita terus dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 50. Sebagai bagian dari nation, sebagai bangsa Israel, bangsa Yehuda, Yesaya juga ikut menderita. Tapi tidak seperti orang Israel lainnya yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan eksternal, pihak luar, dan tidak mau introspeksi diri. Yesaya 50 itu contoh luar biasa. Bagaimana dia bertobat, bagaimana dia menjadi seorang murid, membuka telinganya untuk dengar Tuhan. Terus juga dia menunjukkan imannya kepada Tuhan, karena dia sudah bertobat, dia beriman dengan sungguh, sehingga kalau ke depan ada yang menganiaya aku, menghajar punggungku, aku berikan. Ya, kalau orang mau mencabuti janggutku, aku berikan. Aku tidak membela diri. Sebab aku percaya ada waktunya Tuhan nanti akan menolong aku. Ini yang keren luar biasa. Dan orang seperti ini harus melewati proses tadi, saudara. Gak bisa dari penumpangan tangan, dari datang ke gereja sekali, orang ini langsung seperti Yesaya. Ya. Nggak bisa, harus ada proses panjang. Itu makanya seringkali ketika kita sudah bertobat, Tuhan tidak langsung otomatis pulihkan kita, ada proses panjang. Ada penantian panjang. Supaya Tuhan izinkan itu supaya kita memang semakin dewasa dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Sehingga andai kata dulu kita pokoknya kalau udah ngomongin keuntungan tanpa pikir panjang langsung aja. Ternyata teman kita, sahabat kita itu orang jahat dan menikam kita. Kita tidak selidiki dia dulu. Ketika kita sadar bahwa kita salah, minta ampun sama Tuhan, kalau Tuhan pulihkan segera dan kita karakternya belum berubah, ke depan ketemu orang yang kita anggap percaya, dia nawarkan bisnis, kita gampang saja untuk percayakan harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola orang itu, padahal dia adalah penipu. Maka Tuhan izinkan kita hidup dari bawah lagi. Ya, menghargai lagi berkat kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap sen yang kita dapat, setiap rupiah yang kita dapatkan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah lihat, ya anakku ini sudah belajar dari yang masa lalu. Dia sudah bertanggung jawab atas setiap rupiah yang kupercayakan kepadanya. Dikelola dengan baik. Oke, aku berkati dia. Maka dibukalah jalan buat kita. Sehingga dengan modal yang sedikit kita bisa jadi orang yang mendapatkan keuntungan berkali lipat. Dan ketika kita sudah diberkati Tuhan luar biasa, ada orang lain menawarkan usaha, menawarkan bisnis, kita berhati-hati. Tidak langsung. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pembelajaran berharga di masa lalu. Tapi dimulai dari apa? Sadar dulu dia salah. Sadar dulu bahwa kita salah. Akui dulu kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan mulai percayakan hidup kita meskipun tertatih-tatih karena semuanya habis, kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita pasti akan dipulihkan Tuhan. Kapan waktunya? Nobody knows. Itu hak prerogatifnya Tuhan memulihkan kita kapan. Tapi kalau Tuhan sudah pulihkan kita, itu artinya kita sudah dipercaya Tuhan untuk bisa mengelola berkat-berkatnya lagi. Makanya cepat perbaiki diri, cepat introspeksi diri, cepat upgrade diri. Jangan putus asa, terus berusaha, belajar dari pengalaman. Semakin kita cepat pulihnya, ya, semakin cepat kita healingnya, maka Tuhan akan segera pulihkan kita. Percayalah, saudara. Belajar Yesaya 50,
Jangan kalau kita punya masalah langsung bilang, ah Tuhan udah tinggalin saya. Ah ini Tuhan menghukum kita. Mungkin benar Tuhan sedang menghukum kita. Tapi sebaiknya bertanya, kenapa Tuhan hukum saya? Oh, saya ada salah. Maka segera akui kesalahanmu. Introspeksi kesalahanmu. Terus mulai berserah sama Tuhan. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Dan lewati hidupmu dalam padang gurun itu dengan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan sungguh. Sampai waktunya padang gurun selesai dan kita akan menemukan sebuah kota di mana di kota itu kita pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Semoga diberkati. Yesaya 50 yang sedikit ayatnya ini. Semoga rema yang saya dapatkan bisa memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya dan kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh sharing rema yang kami dapatkan dari Yesaya 50. Kami percaya Roh Kudus tolong kami menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman semata. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan malam minggu esok. God bless you.